Dual bandnya ini dipecundangi oleh single band dari Huawei. Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Huawei Band 11 Pro ada penantang baru ya, yaitu City Jungle X2 Pro. Ini saya nobatkan sebagai yang paling serius di bawah 1 juta ya, karena kelengkapan datanya yang akurasinya juga cukup bagus, kecuali satu aja sih, GPS-nya ya. Jadi GPS-nya banyak dipotong, karena memang kalau penghitungan saya sih GPS di Band 11 Pro ini terlalu banyak ya untuk baca jaraknya. Jadi pas ke Strava itu dipotong. Sedangkan ini di kelas harga yang lebih mahal ya, menawarkan fitur yang jauh-jauh lebih lengkap. Termasuk yang paling jarang di kelas harganya yaitu peta offline dan juga bisa impor file GPX. Tapi untuk kebutuhan olahraga ya, untuk kebutuhan lari, apakah sensor di ini bisa lebih baik dari Band 11 Pro dari Huawei ini? Bakal kita bahas tuntas. Jadi karena ini benchmarking kualitas sensor, di sini saya gak bakal bandingkan fitur-fitur smartwatch-nya ya. Ya jelas beda juga, ini smartwatch, ini smart band. Langsung aja kita mulai ke TTFF atau lock posisi awal. Untuk lock posisi awal bakal lebih cepat mana nih? 1, 2, 3. Oke, Huawei duluan dan langsung disusul City Jungle X2 Pro. Agak belepotan nih. Balik lagi. Kembali lagi ke paling depan. Kita masuk. Kemarin pas di video tes sensor ya, video khusus member, ini memang City Jungle lock GPS-nya selalu cepet sih. 1, 2, 3. Oke, Huawei langsung idle ya. City Jungle ngikut juga, gak terlalu lama. Terakhir sekali lagi, ketiga. Masuk. 1, 2, 3. Huawei emang untuk lock GPS gak bisa kalah. Kecuali sama Realme kemarin ya. Nah, itu untuk TTFF di kedua wearable ini sama-sama cepat dan juga stabil ya untuk lock posisi awalnya. Kelengkapan running metric mulai dari City Jungle ya. Kita masuk ke rekor latihan dan ini dia ada summary kayak gini, lumayan lengkap ya. Durasi, pace rata-rata dan kalori yang terbakar, bahkan ada mini rutenya juga. Kemudian ada langkah dari jumlah, kemudian rata-rata per menitnya dan juga panjang langkah. Next, detak jantung rata-rata, detak jantung tertinggi dan detak jantung terendah. Kemudian efek latihan, ada di sini aerobik, anaerobik, kemudian ada recovery. Mantap nih. Selanjutnya ada konsumsi oksigen maksimal alias VO2 max dan beban latihan. Geser lagi ke bawah, grafik untuk atau kurva ya untuk heart rate. Kemudian di sini zona heart rate, grafik untuk pace, grafik untuk frekuensi langkah, cadence. Dan sudah. Kemudian untuk Huawei sama ya, summary-nya kayak gini. Di bagian bawah ada pace, kemudian zonanya, heart rate, zonanya, denyut jantung pemulihan. Nah ini yang susah kita temukan di smartwatch atau smartband lain ya, di kelas harganya. Kalori yang terbakar, cadence, langkah, keseimbangan, ini juga susah ya, susah dilawan karena Huawei di harga segini udah ada keseimbangan, osilasi vertikal, waktu sentuh tanah, stres latihan, dan recovery juga sama ada ya. VO2 max ada juga, segmentasi bisa diklik di sini langsung. Jadi lengkap ya di Huawei untuk metrik olahraganya. Bahkan mulai dari jamnya aja atau dari smart band-nya aja. Metrik running di aplikasi. Di sini GloryFit Pro ya. Untuk City Jungle dia menggunakan aplikasi GloryFit Pro. Di sini tampilan petanya kayak gini doang, nggak ada opsi lain. Jadi nggak ada mode satelit dan lain-lain ya, cuma kayak gini. Kemudian untuk tombol share-nya kita juga bisa custom. Cukup lengkap tapi nggak ada mode video ya atau animasi. Next di sini ada ekspor impor rute. Ini nggak bisa di Huawei ya. Di sini udah bisa. Kelebihan City Jungle nih bisa impor ekspor rute. Untuk GPS mungkin udah bisa kelihatan dari sini ya. City Jungle kurang bagus alias ya kriwil-kriwil kayak gini.
Kemudian ini summary-nya dan sisanya di sini di bagian detail seperti ini. Lengkap juga ya, seperti apa yang ditampilkan di smartwatch tadi. Tapi di sini ada laporan elevasi. Kemudian ke bagian bagan, oke, detak jantung, laju, cadence, dan ada error di sini nih. Jadi tidak sesuai bacaan elevasi di Citijungle X2 Pro ini. Ya meskipun ada elevasi ya, altimeter barometer, tapi hasilnya 2 kali percobaan tidak sesuai. Sedangkan untuk Huawei di sini banyak lebihnya ya. Mulai dari tampilan petanya, ada banyak opsi ya, mode seperti ini untuk privasi dihilangkan gitu ya. Kemudian di sini bisa juga untuk ekspor rute, tapi impor rute ke sini nggak bisa. Kalau tadi Citijungle impor ekspor bisa ya. Mode share-nya seperti ini. Ya ini standar aja ya. Tapi yang susah dilawan itu punya pelacakan dinamis dan ini bisa langsung kita share. Udah sering saya bilang kalau di Strava ini tuh mahal alias harus bayar langganan. Summary-nya seperti ini. Kemudian ini ada laju, pace ya. Segmentasinya seperti ini. Diagram lebih lengkap lagi. Ini terutama ya. Dan di bagian perincian ini yang menarik. Karena dia punya data seperti ini ya. Ada evaluasi. Kondisi berlari, waktu sentuh tanah rata-rata luar biasa. Pengen lebih cakep lagi, kamu tinggal tambahkan latihan ini. Kemudian keseimbangan rata-rata, simetri yang bagus, dan rata-rata. Ya seperti biasa, mereka ngasih saran-saran ya untuk memperbaiki posisi berlari kita. Nah ini susah dilawan nih untuk kelas harga segini. Selanjutnya Strava. Di sini Glory Fit Pro ya. Ini untuk Citijungle X2 Pro. Tercatat 4,32. Kalau Huawei itu biasanya dipotong, kalau Glory Fit Pro ya, Citijungle X2 Pro ini malah dikasih nambah. Karena ya tadi GPS-nya gini-gini kan. Itu nambah jarak ya. Jadi 4,32 km. Dari sebelumnya 4,23. Nambah 100 meter lebih ini. Tapi data lainnya bagusnya di sini masuk juga ya, seperti heart rate, kemudian cadence, elevasi. Elevasi ini pasti bakal dikoreksi ya sama Strava. Jadi datanya by data dari internal Strava. Waktu bergerak, pace rata-rata juga masuk. Tapi ya aneh ya. Nambah jarak, durasi sama, tapi pace-nya nggak banyak berubah. Dan ini Strava Huawei Band 11 Pro. Ada keterangan gear yang kita pakai ya. Huawei Band 11 Pro. Jaraknya seperti yang tadi saya singgung dipangkas jadi 4,16 dan ini mendekati akurat ya, mendekati akurat. Jadi yang dicatat oleh Band 11 Pro itu berlebihan. Nanti bakal kita bahas di benchmarkingnya. 4,16 ya, berkurang dari sebelumnya 4,20. Kelengkapan datanya, pace, heart rate, kalori, waktu bergerak, elevasi ya, ini sekali lagi data internal Strava. Dan ini dia hasil benchmark Citijungle X2 Pro dan juga Huawei Band 11 Pro. Langsung kita lihat overallnya dulu ya. Untuk altitude di sini kita abaikan aja. Di sini untuk average cadence merah banget. Mana yang lebih akurat? Tentu Huawei Band 11 Pro ya. Karena untuk Citijungle X2 Pro udah saya kasih bocoran kemarin. Ini tuh cadence-nya ngaco. Kalau pengen bukti lebih jelas nanti kita bakal bahas lebih detail ya soal cadence ini. 145 rpm dan 76 rpm. Ini 76 kali 2 ya. Jadinya SPM gitu. Ini juga sama namanya atau kodenya salah nih, bukan RPM tapi SPM. Bedanya lumayan banyak ya, 145 dan 152. Kemudian untuk average heart rate di sini cuma beda 1 BPM ya untuk average-nya. Nah bagi teman-teman yang nggak gabung ke membership ya, nggak tahu kalau smartwatch ini tuh lumayan parah untuk stabilisasinya ya. Jadi kurang stabil gitu untuk baca heart rate-nya. Meskipun di kesempatan kali ini ya, pas diversuskan dengan Band 11 Pro, ini lumayan bagus. Jadi rata-ratanya cuma beda 1 BPM saja, 143 dan 142. Kemudian untuk average pace di sini beda 19 detik. Dan GNSS tentunya ya 4,32 km dan 4,16 km.
Jadi setelah ke Strava jadi ada perbedaan lumayan banyak 165. Kalau sebelum ke Strava ini tuh 4,22 2223 ya. 4,23 itu juga masih sangat jauh ya dari jarak sebenarnya kalau kita mengacu ke Google Earth. Tapi seperti yang tadi udah saya singgung di awal ya, kedua smartwatch ini untuk pembacaan jaraknya memang lumayan kacau ya. Ini 4,23 sedangkan Band 11 Pro 4,20 yang harusnya ya itu sekitaran 4,14. Nah, untuk maksimum heart rate nih bedanya cukup kerasa ya, sampai merah gini 16 bpm, 175 dan 159. Hasil trackingnya untuk City Jungle di sini menggunakan warna oranye, sedangkan Band 11 Pro menggunakan warna biru. Oke, kita zoom. Yap. City Jungle X2 Pro meskipun dual band ini sebenarnya gak seimbang ya kalau kita bicara di atas kertas, karena City Jungle kan udah dual band sedangkan Band 11 Pro masih single band. Tapi kalau lihat hasil dari sini, dual bandnya ini dipecundangi oleh single band dari Huawei. Di titik awal dan di jalur ini kacau banget ya, ini City Jungle X2 Pro kriwil. Kalau di sini lumayan dia membenahi diri. Di banyak pepohonan kriwilnya kerasa lagi, dan lihat di sini, wah parah banget sih. Pokoknya di tikungan ini nih banyak yang struggle ya, yang mahal-mahal aja struggle, apalagi ini yang murah-murah ya, keduanya ke tengah. Tapi tetap Huawei hasilnya bagus, sedangkan X2 Pro hasilnya juga tetap sama ya, kriwil. Ya, sepanjang perjalanan di sini pasti kriwil. Dan ini ke tengah juga. Ini nih, kriwil kayak gini yang menyebabkan jaraknya jadi terhitung lebih banyak ya. Kalau beda 10 meter itu kan masih bisa ditoleransi ya, karena saya ngitungnya di Google Earth itu bener-bener dari samping doang. Kalau udah mencong-mencong kayak gini, kriwil-kriwil kayak gini, pasti perbedaan jaraknya jadi sangat-sangat jauh, karena ya ini pasti kena hitungan kan. Setiap belok gini kan kena hitungan, nambah berapa meter gitu kan. Harusnya 1 meter, dia malah jadi 1,5 meter. Akhirnya untuk penghitungan akhir jadi bisa sangat beda, dan bedanya juga jauh banget. Wah ini kacau sih. Dual band rasa single band dan satu satelit. Dual band rasa single band dan satu satelit. Untuk titik akhirnya di sini sama-sama di titik yang bener ya, bagus. Tadi titik awal belum dibahas nih. Untuk titik awal di sini lebih akurat dual bandnya City Jungle X2 Pro ya. Yap, saya start dari titik ini, sedangkan Huawei malah agak ke belakang. Ini lumayan banyak sih ke belakangnya. Ya, untuk titik start lebih bagus City Jungle X2 Pro, sedangkan kestabilan di GPS lebih bagus Huawei Band 11 Pro. Nah, mana yang lebih akurat? Tentu ya, yang lebih mendekati akurat ya Huawei Band 11 Pro. Sekali lagi, yang dijadikan acuan, saya hitung sendiri ya di sini dari titik start sampai titik finish menggunakan Google Earth, dan dapat nilai atau jarak 4,14. Tapi ini benar-benar rata gitu ya. Nah tadi kan Huawei itu 4,20 ya. Sedangkan ini City Jungle X2 Pro 4,23. Jadi tetap lebih dekat Band 11 Pro. Apalagi soal kestabilan gak mencong-mencongnya bagus Band 11 Pro. Selanjutnya heart rate. Nah ini dia untuk kurva heart rate dari kedua wearable ini. City Jungle menggunakan warna merah, sedangkan Huawei menggunakan warna ungu. Nah di sini ya penyimpangan yang lumayan parah. Ini gak separah di percobaan pertama ya, pengetesan pertama di segmen tes sensor. Tapi ini tetap parah, di awal juga ini beda jauh. Ini dia lebih tinggi bacanya daripada Band 11 Pro. Kemudian jadi lebih rendah bacanya. Tapi di sini tiba-tiba jauh lebih tinggi. Di sini lumayan mengimbangi. Kemudian ada penyimpangan juga di sini juga ada. Di sini errornya parah lagi. Parah juga di sini lumayan, dan di sini. Sedangkan untuk Band 11 Pro
dia bisa mengimbangi chest strap ya. Oke, di sini saya tambahkan grafik heart rate yang dibaca oleh Heliostrap. Di sini keterangannya Amazfit T-Rex 3 Pro ya. Saya pakai T-Rex 3 Pro, tapi heart rate-nya saya sambungkan ke Heliostrap ya, chest strap. Nah, lihat di sini untuk warna ungu berhasil mengimbangi chest strap. Dan ini bagus banget. Untuk rata-rata heart rate-nya juga di sini sama persis ya, 142 di Band 11 Pro dan 142 di Amazfit Heliostrap. Lanjut pacing, di sini keduanya sama-sama lompat-lompat, tapi X2 Pro dari City Jungle jauh lebih kacau ya lompat-lompatnya. Yap, ini untuk City Jungle menggunakan warna biru ya, sedangkan Huawei Band 11 Pro dia warna oranye. Ini kalau dibandingkan dengan City Jungle kayak bagus banget gitu ya Band 11 Pro ini, tapi kalau lihat sama yang lain jelas Huawei juga masih lompat-lompat, tapi nggak separah X2 Pro ini sih lompat-lompatnya. Karena pace-nya lompat-lompat, maka di data speed juga sama ya lompat-lompat. Nah, cadence Huawei mah masih mending ya, meskipun pace-nya lompat-lompat, tapi pembacaan cadence-nya normal, bagus ya. Sedangkan X2 Pro ya kayak gini cadence-nya. Makanya tadi beda penghitungannya juga parah banget kan. Banyak gitu perbedaannya. Ini warna gelap ini City Jungle ya, sedangkan ini warna terangnya Band 11 Pro. Kayaknya sih gitu aja ya untuk video versus City Jungle X2 Pro dan Huawei Band 11 Pro. Di sini tetap saya lebih mengunggulkan Band 11 Pro, jauh lah lebih mengunggulkannya juga karena soal metrik trainingnya yang lebih lengkap, kemudian kestabilan GPS-nya meskipun ya sama udah terlalu banyak juga, tapi ke Strava otomatis bakal dibenerin gitu ya jaraknya. Lumayan mirip dengan hasil Google Earth gitu. Kemudian untuk pacingnya juga meskipun sama lompat-lompat tapi jauh lebih baik di Band 11 Pro. Dan cadence ya, untuk baca cadence-nya ini stabil Band 11 Pro daripada City Jungle X2 Pro ini. Bagi kalian yang ngejar spek mungkin ya X2 Pro ini cocok, tapi bagi kalian yang ngejar akurat ya, akurasi ya jauh sih, mending ambil Band 11 Pro aja. Gimana menurut kalian? Kalau punya pendapat atau opini pribadi ya soal video versus ini, boleh tulis aja di kolom komentar. Dan Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.